Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bernita dari Purwokerto, Dok. Izin melampirkan kasus. Jadi ada kasus di IGD, laki-laki usia 45 tahun datang ke IGD dengan keluhan typical chest pain sejak 1 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien menurut keluarganya ada riwayat pingsan yang disertai dengan mual muntah hebat berulang, dan pingsannya sempat 2 kali di rumah selama 10 menit. Lalu riwayat hipertensi dan diabetes mellitus disangkal, namun pasien memang adalah perokok aktif. Dari pemeriksaan fisik pada saat IGD, pasien tampak gelisah, didapatkan tekanan darahnya 126/78, heart rate-nya 42 kali per menit, dengan RR 24 kali per menit, saturasinya 94% dan didapatkan diaforesis. Ini EKG-nya pada saat datang IGD, didapatkan, kalau saya baca ya dok, ini tidak tampak gelombang P yang diikuti oleh QRS, berarti ini bukan sinus. Lalu ini reguler QRS-nya, dan QRS-nya masih sempit, jadi saya menangkapnya ini adalah junctional rhythm. Lalu Oke dok, kita mungkin stop dulu di sini ya dok ya. Kita bahas satu ECG ini dulu dok ya. Nanti kita next ECG-nya. Berarti ini dok, izin dok, mungkin dokter Simon dok, mungkin ada pendapat dok tentang ECG ini dok. Dari ECG-nya apa yang kita bisa dapatkan ya dok? Ya, terima kasih Dokter Ragil, Dokter Bernita. Saya mungkin tertarik dari tadi karena ada pernyataan tidak melihat gelombang P yang diikuti QRS, sehingga ini bukan irama sinus gitu ya dok ya. Memang kita seringkali dalam pengajaran pun kita menggunakan istilah normal sinus rhythm, di mana ketika kita mengatakan normal sinus rhythm itu setiap P diikuti oleh QRS gitu ya. Tapi untuk basic rhythm, ketika kita membicarakan mengenai basic rhythm, apakah dia sinus rhythm atau tidak, itu hanya analisa gelombang P saja sebaiknya dok. Jadi kalau saya pribadi biasanya mengajarkan kalau basic rhythm sinus itu kalau P-nya positif di lead 2, negatif di AVR, maka kemungkinan besar sinus rhythm. Tapi bisa juga atrial rhythm yang berasal dari misalnya SVC atau superior dari crista terminalis, karena dia posisinya di kanan atas, tentunya dia juga bisa memberikan gambaran gelombang P yang positif di 2, defleksi negatif di AVR. Jadi positif di 2, negatif di AVR tidak tentu sinus. Tapi kalau sinus harus positif di 2, negatif di AVR. Kalau dia tidak positif di 2, tidak negatif di AVR, pasti bukan sinus gitu ya. Jadi memang saya juga setuju bahwa ini bukan sinus dok, tapi maksudnya alasan bukan sinusnya bukan karena tidak dijumpai P diikuti oleh QRS gitu ya dok ya, karena kita bisa menjumpai sinus rhythm dengan total AV block gitu ya. Jadi bisa aja dia sebenarnya sinus rhythmnya jalan, tapi total AV block. Tadi kita udah bahas EKG sebelumnya ada AV disosiasi gitu ya. Tapi memang bukan normal sinus rhythm. Mungkin begitu dok ya. Yang kedua memang ini selain kita membaca bahwa gelombang P-nya tidak ada, kita bisa melihat bahwa EKG-nya relatif sempit. Jadi kemungkinan besar kita bisa memperkirakan escape-nya ini kalau bukan dari sinus berarti dia dari junctional. Diferensial diagnosa lain tentunya adalah atrial fibrilasi yang fine, yang halus sekali sehingga P-nya nggak kelihatan, karena kalau kita melihat di V2 kok kayak ada wobble sedikit. Apakah itu artefak atau jangan-jangan itu petunjuk adanya AFib gitu ya. Saya jujur saya nggak bisa memastikan. Kemudian meskipun kita sudah mendapatkan gambaran besar, mungkin tetap dianjurkan kita baca juga tetap aksisnya ya, karena 1 positif 2 negatif berarti kan aksisnya left axis deviasi. Kemudian kita lihat dari V1, V2, V3 sampai V4 bahkan saya rasa R wave-nya nggak ada tuh, jadi kayak QS ya gitu. Jadi udah QS di V1 sampai V4 gitu ya. Jadi gelombang P tidak tampak, berarti PR interval tidak dapat dinilai. Kemudian rate ventrikularnya kita bisa katakan berapa rate ventrikularnya, apakah dia reguler atau irreguler. Kemudian dengan aksisnya left axis deviasi dan ada QS di V1 sampai V4, mungkin
itu menarik juga untuk kita bahas nih gitu ya. Ada QS, kemudian ada ST depresi di 23 AVF, di V5 V6 gitu ya. Jadi ini semua sih kalau lihat dari QS V1 sampai V4 kita curiga iskemik, mungkin pernah lama, iskemik lama, kemudian 23 AVF yang negatif ini jangan-jangan ada keterlibatan dari koroner kanan, dan koroner kanan kita tahu kan 90% pasien itu mendapatkan SA node dan AV node perdarahan kan dari koroner kanan gitu ya dok ya. Jadi kok ini nyambung semua nih gitu ya, ada tanda-tanda bekas iskemik, kemudian ada jangan-jangan iskemik akut di kanan dan disertai dengan gangguan sinus node, jangan-jangan gitu ya, memang suatu event akut gitu dok. Itu AVR-nya juga naik kalau nggak salah itu ya dok ya, tapi karena kita nggak ada perbandingan, saya nggak berani bilang juga nih AVR-nya apa naik atau enggak nih. Mungkin begitu dulu Ya. dok dari saya dok. Nah, terima kasih Dr. Simon. Memang beda ya dok ya, kalau yang baca expert sama yang kita masih belajar ya dok ya. Dapatnya lebih banyak. Jadi benar tadi pesannya Dr. Simon, kita baca irama nggak boleh cuman ini sinus atau bukan gitu ya dok ya. Dan kalau kita mau bilang sinus, sebenarnya yang panduan kita adalah gelombang P yang positif di 2 dan negatif di AVR. Kemudian selain itu kita juga harus baca ke belakangnya, tadi ada beberapa tanda sebenarnya dari ECG ini, kita bisa mendapatkan tanda-tanda kemungkinan adanya kelainan koroner. Moga dok dilanjutkan dok, case Dr. Bernita. Ya, baik. Selanjutnya pada saat masuk saya kasih injeksi SA 1 mg dokter. Lalu loading DAPT sama injeksi omeprazol didapatkan setelah masuk SA 1 mg didapatkan EKG seperti ini. Heart rate-nya jadi naik sekitar kemarin waktu itu 71 kali per menit. Kalau ini berarti didapatkannya P-nya negatif di gelombang P-nya negatif di lead 2 lalu positif di AVR. Lalu ini juga ST depresinya masih ada di 23 AVF, ditambah juga sudah muncul RBBB. Gitu, dokter. Oke, ya. Ada ECG lagi setelah ini, Dr. Setelah Bernita? ini konsul ke SPJP disarankan karena ini ST depresi disarankan heparinisasi. Jadi dimasukkan heparin bolus 4.000 unit. Setelah itu di EKG ulang didapatkan heart rate-nya 86-an kemarin dok. Ini accelerated, RBBB-nya masih komplit. RBB masih, dan itu iramanya kayaknya P-nya berubah tuh ya? Berubah. Keduanya berubah Iya, itu dok. kayaknya. Siap. Ya dok, menarik ya dok ya CG-nya dok. Mungkin Dokter Yusuf dok juga sebagai ahli intervensi pastinya punya banyak view melihat ECG ini. Monggo dok, Dokter Yusuf mungkin ada tanggapan dok. Oke, terima kasih Dokter Agil. Mbak Bernita dari Purwokerto. Saya juga di Purwokerto Mbak. Oh iya dokter. Oke, boleh minta izin ECG pertama yang tadi Mbak Bernita? Oke dokter. Oke, saya bisa annotate ya dok ya. Jadi ini pasien yang klinisnya yang datang dari ke Dokter Bernita dengan chest pain ya, 45 tahun, chest pain yang khas untuk ACS ya, angina ya. Tadi Nyon Sewu diagnosa pertama tadi Dokter Bernita memikirkan bahwa ini suatu non-STEMI, non-ST elevasi ACS. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari ECG ini ya agak lebih detail sedikit, kita melihat bahwa ya kalau bahasa awamnya mungkin ini kayak sinus ares ya dok ya, dengan mungkin junctional escape rhythm or something like that. Kemudian kita lihat yang jelas pertama kalau kita melihat ada pasien koroner yang kita lihat adalah ada ST elevasi apa enggak, itu satu. Baru kemudian kita memperhatikan tentang ST depresinya. Kalau kita melihat di sini ada satu lead, ada dua lead yang ada ST depresi, yaitu satu di AVR, ini di AVR, ini ada ST depresi. Oke, kemudian di AVL juga ST depresi, ST elevasi maaf maksud saya. Di sini ada ST elevasi. Cuma memang di lead lain tidak ada. Jadi kalau kita biasanya secara guidelines dan biasanya kita asumsikan kalau STEMI itu harus ada dua gitu, ya harus ada dua lead ya. Tapi ini udah ada satu lead AVL dan AVR. Memang AVL dan AVR bukan satu bidang ya. Jadi kita tidak bisa
membuat itu sebagai oh ini suatu STEMI sesuai kriteria yang biasa. Tapi kalau teman-teman membaca sekarang ada namanya OMI. OMI itu occlusion myocardial infarction, di mana itu bahwa tidak semua itu harus ST elevasi. Seperti ini, itu kalau kita lakukan angiografi, saya yakin sekali pasti ada occlusion, itu pasti. Kalau kita menuruti guideline STEMI, itu nggak masuk. Tapi kalau occlusion myocardial infarct ini pasti ada occlusion. Kenapa? Karena ada ST elevasi di AVL, dan kita melihat ada ST depresi di 2, 3, dan AVF. Artinya apa? Ini fokus utamanya, sebenarnya lesi utamanya adalah di AVL. Kemudian di 2, 3 AVF-nya adalah resiprokal dari AVL. Kemudian kita lihat, kalau lihat dari sini, ini kita berpikir ini lebih banyak ke lateral infarct, ya, kemungkinan lateral infarct, di mana lateral infarct paling sering dari left circumflex. Tapi ada satu lateral infarct bisa dari diagonal, dok. Nah, dari diagonal. Jadi kemungkinan ini adalah ada satu acute occlusion di diagonal, itu satu. Kemudian bahkan mungkin di proximal atau di osteal dari LAD. Next, Mbak. Kemudian. Nah, pada ECG kedua ini makin kelihatan kenapa ini di LAD, terutama di LAD, atau mungkin left main juga bisa. Tapi kenapa saya bilang LAD? Karena di sini ada perubahan. Dari tadi nggak ada RBBB jadi RBBB. Artinya prosesnya naik lagi. Karena RBBB kan kalau nggak salah dari septal ya, dok, mungkin Dr. Simon, Dr. Erika, septal branch yang lebih banyak memberikan supply, sehingga ini naik tuh dari diagonal, dia naik ke atas, trombusnya kemungkinan sampai ke di atas septal perforator, sehingga terjadi suatu right bundle branch block. Dan kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat di sini, kita melihat ada slightly ST elevasi di V1 dan V2. Jadi sebenarnya pasien ini bukan pasien non-STEMI, Mbak, tetapi pasien dengan STEMI dengan plus RBBB. Artinya kita tahu bahwa resiko mortality pada pasien dengan STEMI dengan RBBB itu 2 kali lipat dibandingkan tanpa RBBB. Ya. Kemudian yang menarik lagi, nyun sewu, saya balik lagi ECG pertama, Mbak. Nah, ECG pertama ini satu rate-nya lambat, P-nya nggak ada, kayak sinus arrest. Kemudian waktu kedua, next, berikutnya ada gelombang P yang negatif, yang ketiga ada gelombang P dari sinus, ya. Artinya iskemiknya bukan bradikardinya bukan dari koroner. Ini mungkinan suatu vagal atau istilahnya apa? Jazot. Apa itu? Lupa saya namanya. Baris refleks gitu ya, kalau nggak salah ya, something like that lah. Dizojarik ya, dok? Ya itu, Dokter Erika lebih hafal daripada saya. Jadi pada pasien dengan ACS itu sering terjadi suatu kondisi di mana terjadi penekanan pada sinus sehingga bisa sinus arrest, sinus bradikardi. Kalau itu karena oklusi pada S-anode branch atau apapun, maka dia tidak akan kembali kecuali terjadi reperfusi. Tapi ini dalam waktu singkat kembali. Artinya ini lebih banyak ke arah vagal reflex. Jadi next berikutnya, Mbak. Jadi sejak awal sebenarnya teman sejawat di UGD harusnya sudah lihat, oh ini pasti ada something. Cuma kalau yang awal EKG pertama itu nggak ada indikasi untuk trombolitik. Tetapi pada EKG yang ini, dengan ada tadi ST elevasi di V1, V2, new RBBB, pasien chest pain, kalau nggak ada primary PCI maka bisa kita bicarakan trombolitik. Tapi sebenarnya kalau kita mau strict pada guideline harusnya segera dilakukan primary PCI. Itu sih, karena kemungkinan ini satu oklusinya dari very osteal LAD atau bahkan bisa juga left main. Tadi juga aksesnya yang awal itu left anterior vascular block, jadi satu positif, AVL positif, semua negatif. Kemungkinan itu juga dari septal branch yang oklusi tadi. Tapi kemudian yang sekarang ini superior semuanya. Jadi kemungkinan bertambah buruk pasien ini. Akhirnya maaf, survive atau meninggal, Mbak? Meninggal, dokter. Seperti yang saya bilang, pasien ini very high risk mortality. Harusnya segera dilakukan di primary PCI. Oke, saya kira demikian, Mbak. Terima kasih, Dr. Ragil. Terima kasih, Dr. Suseno. Dr. Yusuf Suseno. Benar sekali pesannya tadi, Dr. Bernita, pesan bahwa kita ketika melihat RBBB, apalagi komplit dengan disertai ST elevasi, kita memang harus hati-hati. Memang kalau misalnya kita baca guideline, sebenarnya guideline terbaru
Ya, RBBB juga masuk ya dok sebagai STEMI ya dok kalau nggak salah ya dok ya, kalau saya udah lama nggak ngupdate dok. Cuman kalau dulu kan ST elevasi dan LBBB gitu. Cuman kadang kita agak lupa RBBB yang new onset, apalagi kalau mungkin bisa pakai kriteria Sarbosa, bisa itu dilihat bahwa V1 V2-nya dia RBBB dan dia ada elevasi. Jadi kita harus lebih curiga ini mungkin suatu STEMI. Jadinya penanganannya harus mungkin lebih agresif, Dr. Yusuf. Tapi satu aja dok mungkin yang agak menggelitik saya di ECG ini dok. Yang ECG kedua dan ketiga dokter Erika dok itu di lead 2-nya dia, di ECG kedua dia negatif, dan di ECG ketiga ini di lead 2-nya P-nya positif ya dok ya. Itu memang apakah yang di lead kedua tadi P-nya dari sinus atau bukan ya dok ya? Karena tadi sudah diceritain dokter Simon kan katanya kalau dari sinus pasti lead 2-nya positif ya dok. Yang ECG kedua mungkin dokter Der. Ya, Dr. makasih. Makasih dokter Agil. Jadi memang itu pentingnya kolaborasi ya dokter Agil ya, sama-sama SPJP ternyata sudut pandangnya juga berbeda. Jadi dokter Yusuf memberikan insight yang sangat lengkap terkait dengan EKG, koroner, dan lain sebagainya. Dan memang tadi yang disebut bahwa bisolger refleksi itu seringkali menyebabkan vasodilatasi, kemudian bradikardi akibat adanya stimulasi kardiak inhibitory system karena miokardial iskemia. Dan memang mungkin manifestasinya bisa tadi semacam ada sinus seperti sinus pause, seperti junctional. Dan kalau kita lihat EKG yang di 2 ini yang ditanyakan, yang disampaikan oleh Dr. Agil, saya yakin Dr. Agil cuma ngetes saya ini. Ini P-nya kan negatif ya. Saya udah bisa coret-coret nih. Ini P-nya negatif ya. Beda dengan EKG yang ketiga tadi, P-nya positif di inferiornya. Jadi tadi Dr. Simon sudah menyebutkan SA node asalnya dari atrium kanan dekat percabangan superior vena cava, sehingga aksis P-nya pasti akan positif di inferior lead. Namun dan negatif di AVR. Tapi ini kita lihat pada EKG kedua ini P-nya negatif, 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 dan di AVR-nya positif. Jadi ada gelombang P diikuti kompleks URS, tapi bukan sinus. Jadi definisi sinus memang kita harus ingat lagi ketika kita bilang sinus asalnya adalah dari SA node. Jadi biarpun itu total AV block, masih ada gelombang P yang menyerupai morfologi sinus, berarti itu kemungkinan namanya sinus, tapi AV node conduction-nya AV block. Sama seperti ini, ada gelombang P diikuti kompleks URS, tapi sebenarnya bukan sinus, karena P-nya tidak memenuhi syarat P sinus yang disebut oleh Dr. Simon. Negatif, dia negatif di inferior dan positif di AVR. Gitu Dr. Agil. Atau malahan ini dok, saya jadi kepikiran jangan-jangan lid tangan kanan dan lid kakinya kebalik ini dok. Saya sempat gitu dok. Lid tangan kanan sama kaki kebalik ini. Tapi akses QRS-nya nggak berubah Dokter Simon, jadi insya Allah nggak. Ya siap. Cuman QRS tidak berubah ya dok ya. Jadi rasanya tidak terbalik, cuman gelombang P-nya ini adalah progresi dari infaknya dok menurut saya. Jadi aksesnya juga berubah ketika tadi left anterior vascular block sekarang jadi superior blocknya. Yang terakhir akhirnya superior. Ya. Jadi mungkin LAD-nya total di proximal. Total occlusi dok. Iya, mungkin di osteal dok. Di atasnya septal. Atau left-man malah karena AVR-nya elevasi ya. Bisa dok, bisa. Ada satu ini maaf ya dok, maaf saya sedikit. Maaf ya dok Bernita, ini ada injeksi omeprazol di depan ya. Satu hal bahwa omeprazol dengan clopidogrel itu kan ada interaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman sejawat di UGD merasa khawatir banget terhadap bleeding pada pasien, itu ya kalau mau memberikan PPI ya kalau bisa jangan omeprazol ya injeksinya ya, yang lain ya. Kalau kayak gini akhirnya ya kamu berikan antiplatelet, kami kan heparin, CPG-nya kamu berikan, tapi kamu berikan obat yang kemudian membuat CPG tidak bekerja dengan baik. Ya kan? Akhirnya pasiennya ya memburuk. Saya kira demikian Dr. Agil. Ya, dasarnya udah buruk ya dok ya. Saya BBB, STEMI, kemungkinan mortalitasnya besar. Dok, sebenarnya menarik sekali ECG-nya, cuman kita kayaknya harus ke next case, karena kita masih punya 4 case lagi dok. Terima kasih dok, ini pesannya banyak sekali bahwa kita menentukan sinus juga harus benar-benar hati-hati. Kemudian ketika menemukan RBBB, apalagi RBBB-nya disertai elevasi, kita harus curiga ini suatu STEMI. Oke,
Kita ke next case, Dok. Sebenarnya juga dari peserta lain banyak pertanyaan, Dok. Cuman kita nggak memungkinkan waktunya, Dok. Mungkin ada sesi nanti ketika offline di ASM, nanti kita berikan kesempatan kepada peserta juga untuk bisa